warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhamdi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di Universitas Borneo Tarakan dengan NIM 236869062221. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Palembang, Kecamatan Palembang, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 10 pada materi pencemaran udara dan tanah. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah. Ada yang nggak hadir hari ini? Ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Nah, jadi untuk berdoa silakan pimpin doanya Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, silahkan duduk kembali. Oke, jadi kemarin kita sudah mempelajari materi apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Hah? Pencemaran air. Oke, yang lain? Rizky, oke, silakan. Perubahan lingkungan dan pencemaran air. Jadi hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Jadi kemarin kita sudah mempelajari di pertemuan pertama yaitu perubahan lingkungan dan pencemaran air. Jadi hari ini kita lanjutkan yaitu kita mempelajari tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran udara, tanah, dan dapat menganalisa permasalahan dan solusi melalui diskusi kelompok serta dapat mempresentasikannya. Jadi nanti kita akan melihat video. Dari video tersebut nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang kita kerjakan melalui LKPD. Dan nantinya kita cari permasalahannya dan bagaimana solusi dan bagaimana cara mengatasinya. Baik. Ya, ini pertanyaan pertama. Lihat di lingkungan sekitar kita apakah terdapat pencemaran udara dan tanah? Jika ada, sebutkan dan apa penyebab terjadinya pencemaran tersebut. Siapa yang bisa jawab? Wilda, oke, silakan. Tepuk tangan untuk Wilda. Oke. Jadi intinya permasalahan tentang itu termasuk tentang permasalahan tentang polusi. Dia lebih ke pencemaran udara, tentang cerobong industri. Kalau kita lihat sekarang di daerah kita ada yang namanya industri pabrik kelapa di Cet Bedegelungku. Tepat. Tahu itu dari mana? Tahu ah? Oke.
Baik, sekarang kita lihat video. Kita lihat video dulu tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Oke. April 2020 saya berada di salah satu pengelolaan pabrik Ciplek. Makanya ini juga kita lihat kondisinya ini sangat memungkinkan. Mungkin kita berharap kepada pemerintah ini untuk mengambil kebijakan. Ini nampaknya juga sudah coba dikurang. Semoga aja ini bisa menjadi hal yang baik. Oke. Baik. Itu video menjelaskan tentang polusi udara yang terjadi di daerah kita, yaitu di Aceh. Itu video yang direkam oleh pihak Bayangkara, oleh pihak polisi. Mereka itu pergi ke gunung. Mereka melihat beberapa pabrik industri di sana, ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yaitu tentang pembakaran hutan, kemudian dari itu pabrik triplek, salah satu pabrik triplek yang ada di Aceh. Dia termasuk ke pencemaran udara. Sekarang kita lihat video satu lagi tentang pencemaran tanah. Tugas mengeksploitasi minyak yang ada di Provinsi Riau yang telah berdiri sejak tahun 1950-an. PT ini ditempatkan di Provinsi Riau dengan 4 kota yang berbeda, yaitu Rumbai, Minas, Dumai, dan Duri. Selama mereka beroperasi, terdapat banyak sekali pencemaran yang telah dilakukan. Salah satu pencemaran yang dilakukan oleh PT CPI adalah pencemaran tanah yang ditemukan di banyak lokasi yang berada di sekitar Provinsi Riau, seperti tanah perkebunan sawit di Rokan Hulu dan Minas Timur Kabupaten Siak yang telah terkontaminasi limbah minyak dari PT CPI. Itu sudah kita pelajari, yaitu sudah kita nonton tentang video pencemaran tanah. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi sih. Jadi sebelum kita duduk berkelompok, saya ingin menanyakan yaitu tentang kesimpulan dari video itu ada dua, yaitu tentang pencemaran tanah dan pencemaran apa? Udara. Jadi silakan disebut contoh, siapa yang bisa menjawab tentang contoh pencemaran udara. Sufi, silakan. Oke, tepuk tangan untuk Sufi. Jadi pembakaran hutan tadi sudah kita nonton, dia masuk ke tentang pencemaran udara. Karena hutan kita bakar, dari asap itu menjadi tercemar ke udara, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi sekarang silakan duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok nih? Jadi sekarang Bapak memberikan LKPD, nanti dikerjakan. Jadi petunjuknya, nah LKPD. Nanti dikerjakan. Ini kan ada 4 soal lah. Jadi satu kelompok hanya mengerjakan 2 soal. Ini ada soal diskusi untuk kelompok, sedang untuk kelompok ganjil dan genap. Kelompok ganjil kelompok berapa? 1 dan 3. 1 dan 3 itu mengerjakan soal ini 2. Kemudian sedangkan untuk kelompok genap ada soalnya juga di bawah, terdiri dari 2 bukti soal juga. Jadi intinya yang dapat kita simpulkan yang bahwa kelompok ganjil sama-sama kelompok ganjil yang sama soal. Sedangkan kelompok genap berarti soalnya sama dengan kelompok genap. Berarti intinya kelompok 1 sama soal dengan kelompok 3, kelompok 2 sama soal dengan kelompok 4.
Jadi silakan dikerjakan. Kira-kira berapa menit selesai? 20? Oke, kita coba 20 dulu ah. Jadi kalau nggak cukup, kita tambahkan waktu lagi. Hah? Tulis di kertas betul. Nanti kalau misalkan mau putar video ulang, itu bisa pakai barcode yang sudah kita tampilkan di LKPD untuk melihat kasus yang sudah kita putar tadi di depan. Tinggal HP lah orang mana? Mana kunci balong malam ni. Baik beradian. Ni apa Dini yo? Dini. Sama Dini? Oh ya, Wah Dini. Kau main game dit? Oh, oke main game. Dinda kan juga sebar undangan aja, kerak pesta. Ya Dinda. Aduh sebar undangan kan? Hah? Hello kalau. Kelompok 2. Okey, silakan pakai mic. Kelompok 2 Malik. Malik. Wahdini. Sufi dan Anita. Okey, silakan Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik. Saya perwakilan dari kelompok 2 dengan anggota Wahdini, Sufi Andrani, Anita. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berdasarkan gambar di atas, termasuk ke dalam pencemaran apa dan berikan 2 solusi ide atau gagasan untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut. Jawab. Pencemaran tanah oleh limbah industri pestisida. Solusi untuk mengatasi masalah lingkungan tersebut: 1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan dan menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk. 2. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya ke kelompok 2. Usahakan kelompok yang belum bertanya. Jadi kelompok 4 sudah, kelompok 2 lagi tampil. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang penting dari kelompok 3. Nggak kau lihat kan? Anak tak tanya ni Pak. Tak tanya. Relax. Okey, Saskia silakan. Oh, Carmila. Okey, Carmila. Saskia apa? Oh, sebutkan pencemaran tanah. Sebutkan contoh pencemaran tanah. Sebutkan contoh pencemaran tanah oleh limbah pestisida. Limbah pestisida. Nah. Pestisida. Okey. Silakan duduk balik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok penutup beserta doa, yaitu kelompok 4. Silakan maju. Kelompok 4 ya. Kelompok penutup beserta doa. Okey, silakan. Alia Rafni. Okey. Alia Rafni. Alia Rafni. Rizky. Iza. 3 in 1. 3 orang jadi satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Alia Rafni.
dan nama anggota lainnya M. Rizky dan Izza. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Coba kalian perhatikan lingkungan sekitar. Sebutkan pencemaran udara dan tanah yang terjadi di tempat tinggalmu. Masing-masing satu kasus dan apa tindakan warga masyarakat untuk menangani pencemaran tersebut. Jawab. Pencemaran udara. Rumah tangga, aktivitas rumah tangga juga turut menjadi penyebab udara tercemar. Tindakan warga adalah berhenti membuang sampah di tanah. Pisahkan berdasarkan jenisnya dan melakukan pencucian tanah dengan menggunakan air yang bersih. Dan memisahkan tanah yang sudah terkontaminasi dengan tanah yang belum terkontaminasi. Hanya sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya untuk kelompok 4? Silahkan. Kelompok berapa yang belum bertanya? Ya, silahkan kelompok 1. Silakan Dinda. Lisa. Siap sebentar. Silakan tanya. Sebutkan contoh pencemaran tanah. Sebutkan contoh pencemaran tanah. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Silakan didiskusi pertanyaan. Kasih waktunya 5 menit ataupun 3 menit aja lah. Yang udah selesai silakan dijawab. Bedau kejet, inojet. Kiban man. So jawab tadi beli repa kali repa 3. Nah, usahakan jangan orang yang sama. Yang udah presentasi nggak usah bangun lagi. Kebakaran hutan. Cek. Kaptuyan. Kelompok berapa yang sudah menjawab pertanyaan? Silakan jawab. Berdiri di kelompok saja, nggak usah ke depan nggak apa-apa. Yang penting jangan yang sudah presentasi nggak usah lagi ya. Ganti kawan yang lain. Sudah. Bagaimana kelompok 2 terjawab? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 sudah menjawab pertanyaan kelompok 2. Ya, kemudian kelompok 3 silakan mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kelompok 2? Terjawab pertanyaan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Maaf. Silakan. Kelompok 1. Mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab soal dari kelompok 4. Pengurangan pestisida yang berlebihan kepada para petani tentunya harus. Mana? Terjawab? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 4 ya. Siapa yang bertanya kelompok 4 tadi? Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan dijawab. Silakan Iza dijawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan contoh pencemaran tanah seperti sampah, penggunaan pestisida, kebocoran bahan kimia industri, dan limbah waran pabrik. Terjawab?
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Nah, jadi sekarang coba kita simpulkan. Jadi kita sudah mempelajari, sudah berdiskusi tentang pencemaran-pencemaran yang terjadi, pencemaran udara, kemudian cara mengatasinya bagaimana dan disebabkan oleh, sudah tahu kita kan? Kemudian dari pencemaran tanah juga seperti itu. Jadi sekarang, nah, coba kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa saja yang bisa kita simpulkan hari ini? Di pencemaran udara juga boleh, pencemaran tanah juga boleh. Siapa? Siapa yang bisa? Mukramati, oke, silakan. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum serta menurunkan kualitas lingkungan. Ya, tepuk tangan untuk Mukramati. Jadi pencemaran apa namanya? Jadi pencemaran udara itu proses terjadinya gangguan yang bisa menyebabkan termasuk kesehatan. Siapa lagi? Karmila. Oke, Karmila, silakan. Tepuk tangan untuk Karmila. Jadi intinya, jadi kerusakan lingkungan itu kebiasaan memang disebabkan oleh faktor olah tangan manusia, olah kita sendiri. Makanya penebangan hutan itu menyebabkan banjir, erosi dan sebagainya. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan. Muhammad Malik, silakan. Silakan Muhammad Malik. Pencemaran udara dapat diklasifikasikan dalam dua macam, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Oke, primer dan sekunder. Ada yang bisa menjelaskan tuh primer dan sekunder? Primer. Dinda, primer apa sekunder? Primer, oke. Pencemaran primer adalah pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, di antaranya kendaraan bermotor dan aktivitas mesin pembakaran pada pabrik-pabrik penghasil sulfur monoksida dan karbon monoksida akibat dari proses pembakaran yang tidak lengkap. Tepuk tangan untuk Malik dan Dinda. Ya. Oke, jadi kalau pencemaran primer, kebiasaan kita dengar itu di pelajaran apa namanya, di semua pelajaran juga ada kan? Iya. Seni misalnya, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Kalau kebutuhan primer, ekonomi juga ada. Jadi kalau kebutuhan primer itu kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan, kebutuhan pokok. Kalau sekunder nanti ada satu lagi kan? Kalau seni itu ada kebutuhan tersier, kebutuhan mewah, mobil Pajero Sport dari Ricky Galak itu namanya tersier. Oke. Kemudian sekunder, ada yang bisa jawab? Oke, Alia Rahni. Oke, silahkan. Silakan. Sekunder. Tadi ketukar lah. Jadi yang jawab si Dinda apa lagi tadi? Sekunder apa primer? Primer. Yang sekunder? Gak ada. Primer dan sekunder sama, primer dan sekunder. Ya. Jadi kalau primer dengan sekunder nanti berarti kalau primer dia kebutuhan yang lebih ke pokok, sedangkan sekunder pendukung. Jadi intinya dia tidak seperlu dari primer itu. Yang lain, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Sudah habis? Oh, Alia, silakan. Pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Contohnya gabungan sulfur dioksida, sulfur monoksida, dan uap air akan menghasilkan
Oke, tepuk tangan untuk Alia Rahmi. Udah habis? Wahdini, silakan. Kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara yaitu satu, asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, kebakaran atau kebakaran hutan, asap rokok yang membebaskan CO dan CO2 ke udara, asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi, dan asap letusan gunung berapi yang menyebabkan partikel debu ke udara. CFC yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan kulkas AC mobil. Oke, tepuk tangan untuk Wahdini. Yang lain udah habis? Alia Siska. Semua keadaan dalam polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Lisa Aliska. Oke. Kemudian, ada lagi? Udah habis? Oh, Nur. Silakan Nur. Pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Satu, limbah domestik. Limbah jenis ini berasal dari pemukiman penduduk. 2, limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. 3, limbah pertanian seperti pestisida atau DDT, diklora, difenil, trikloretana yang sering digunakan oleh PT petani untuk memberantas hama tanaman juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Oke, tepuk tangan untuk Nur. Disebabkan oleh apa tadi? Petani. Bukan? Oke. Aman. Yang lain udah habis? Udah. Sekarang coba dari apa yang kita sudah pelajari tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah. Jadi pembiasaan positif yang bisa kita lakukan itu apa saja kira-kira? Pembiasaan positif intinya cara menanganinya gitu. Ada yang bisa menjawab? Iza, silakan. Untuk menjaga asap dari cerobong pabrik, yaitu memasang filter pada cerobong asap untuk menangkap debu dan membuat udara yang keluar dari cerobong lebih bersih. Tepuk tangan untuk Iza. Jadi kan ada, misalnya di sini ada contoh tuh, yang asap pabrik. Dia itu semestinya di cerobong itu harus dipasang filter. Filter itu bukan FIG, filter penyaring. Jadi kalau filter IG itu penyaring muka biar lebih bagus kan. Nah, tapi kalau ini dia harus dipasang filter agar udaranya lebih bersih. Itu pembiasaan positif yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bidang industri. Yang lain? Siapa duluan nih? Rahmah dulu lah. Oke. Habis itu Anita. Bahaya asap kendaraan bermotor kepada semua warga termasuk generasi penerus. Bahaya asap kendaraan bermotor. Oke. Tepuk tangan untuk Rahma. Jadi asap motor itu juga berbahaya. Jadi nanti kalau misalkan banyak sekali kendaraan di rumah, jual aja 2 ke orang lain. Jadi nggak usah terlalu banyak. Oke, silakan Anida. Memperbanyak tanaman di halaman sekitar rumah karena tanaman akan melepaskan oksigen dan menarik karbon dioksida dari udara. Oke, tepuk tangan untuk Anita. Jadi sebenarnya di rumah, di samping rumah juga kita harus menanamkan pohon. Jadi kebiasaan, karena di jalan raya kan sering lewat kendaraan bermotor. Makanya kalau di kota-kota besar itu sudah ditanam pohon-pohon di di trotoar, di jalur 2. Yang lain? Oh, Reva, silakan. Mengampanyekan pengurangan pestisida yang berlebihan kepada para petani, tentunya hal tersebut dapat mengurangi pencemaran tanah yang berlaku. Oke, tepuk tangan untuk Reva. Jadi intinya kita harus mengedukasi ataupun memberikan arahan kepada masyarakat, memberi yang bahwa menggunakan pestisida yang berlebihan itu dapat merusak lingkungan. Tuh. Yang lain udah habis? Udah. Oke. Berarti kita mau habis. Jadi sekarang
untuk ke depan kita pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang masih dalam materi perubahan lingkungan, nanti tentang pencemaran yang terjadi dan cara mengatasinya nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk sekarang kita buat soal berbentuk kuis, berbentuk game. Ya, jadi nanti seperti biasanya kalau misalkan masih ada waktu, yang peringkat 1, 2 dan 3 kita kasih upload dan peringkat 1 dari bawah. Ya, bolehlah untuk bernyanyi seperti itu. Jadi tak siap, jadi harus fokus. Sekarang coba buka HP masing-masing. Buka HP masing-masing. Buka HP masing-masing, kita masuk ke game. Quiz. Jadi di sini meskipun kita misalnya bisa menjawab semua, tapi perbedaan dari nilai. Maksudnya kalau memang kita sama-sama bisa menjawab 10 semua benar. Tapi kalau memang waktu kita lama, kita kalah juga dengan orang yang waktu lebih cepat. Oke ya? Oke, sekarang Pak kirim kode ke grup. Ya. Bergabung. Wilda udah masuk. Tulis nama. Gabung ke game. Wah, Dini udah. Udah. Itu siapa tuh? Ikram ya. Izal Leo. Carmila, sudah. Gak apa-apa, santai aja. Masuk aja, oke? Oke, Tirama, Anita, sudah masuk. Lanjut. Apa lagi? Rizky. Dua orang lagi. Lisa udah. 5. Malik ya, satu lagi. Malik. Oke, Malik. Lanjut Jilam. Cuk berarti Adida. Oke, kita hapus Oke, sekarang siap. Oke, 1, 2, 3. Oh ya, oke. Rama udah habis semua? Udah habis ya? Oke, berarti sekarang kita lihat yang paling terakhir Kebur ini. Oke ya. Oke, sekarang kita foto. Kirim ke grup siapa yang dapat juara. Ada menang dia. Oke, selamat ya. Kak. Oke. Boleh dikembali. Panen narayu yang WO dengan Anita. Tapi punya Nana Anita itu ada pusang. Oke. Jadi karena waktunya pun sudah habis, nanti
Yang paling di bawah pun Burini, seharusnya Burini yang nyanyi ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke. Berarti hari ini kita cukupkan saja. Jadi untuk ke depan ini yang sudah juara hari ini Reva, peringkat 2 Wadini, dan ketiga ya. Peringkat 3 si Mukramati. Oke. Jadi si Iza nggak jadi ya. Berarti kalah. Si Iza tadi juara kan. Berarti diselip bak ujung kena liga. Ikoh bak lipih kena liga dah. Okey enggak apa-apa. Jangan masalah juara dan yang biasa dalam permainan. Jadi untuk ke depan kita sama-sama belajar, itu aja intinya. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Insyaallah kita sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.